Di peta timur ada satu titik kecil, sangat kecil namun mengguncang imajinasi para raja di Eropa. Nama itu adalah Maluku. Di sini bukan hanya ada rempah, tetapi emas yang membuat harga makanan seluruh dunia berubah. Portugis datang lebih dulu. Portugis sebenarnya tidak sekedar mencari jalur baru. Mereka mencari monopoli. Mereka ingin menghancurkan jalan sutra lama dan menggantinya dengan jalur laut yang mereka kuasai sendiri. Rempah adalah kontrol ekonomi. Rempah adalah geopolitik. Dan di titik ini, Ternate berada di pusat peta dunia. Hai sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Sultan Babbullah dari Kesultanan Ternate mengusir penjajah Portugis dari bumi Ternate. Tonton terus video ini, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta sejarah kepahlawanan Sultan Babbullah, Sultan pertama di Nusantara yang mengusir penjajah Portugis. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi menarik dalam video berikutnya. Di peta timur ada satu titik kecil, sangat kecil namun mengguncang imajinasi para raja di Eropa. Nama itu adalah Maluku. Di sini bukan hanya ada rempah, tetapi emas yang membuat harga makanan seluruh dunia berubah. Portugis datang lebih dulu. Mereka bukan datang membawa persahabatan. Mereka datang dengan salib dan meriam, dengan teologi dan kolonisasi. Dan di tengah itu muncul satu dinasti laut yang jarang disebut dalam narasi kolonial klasik Eropa, Kesultanan Ternate. Portugis sebenarnya tidak sekedar mencari jalur baru. Mereka mencari monopoli. Mereka ingin menghancurkan jalan sutra lama dan menggantinya dengan jalur laut yang mereka kuasai sendiri. Rempah-rempah bukan sekadar bumbu dapur. Rempah adalah definisi kekayaan dunia pra-industri. Rempah adalah kontrol ekonomi. Rempah adalah geopolitik. Dan di titik ini, Ternate berada di pusat peta dunia. Awalnya, Portugis masuk dengan diplomasi. Mereka membangun benteng di Ternate, benteng São João Baptista. Namun ibarat racun yang pelan, kehadiran Portugis berubah menjadi kesombongan. Mereka mengintervensi politik istana. Mereka mengatur perdagangan. Mereka memaksakan harga. Dan yang paling pahit, mereka mempermalukan Sultan Khairun. Khairun bukan raja lemah. Ia mencoba menyeimbangkan diplomasi dan kehormatan. Tapi Portugis memaksimalkan celah hingga akhirnya mengambil keputusan paling licik dalam sejarah Maluku. Sultan Khairun dibunuh dengan tipu daya. Tidak di medan perang, tetapi di meja perundingan. Maka bangkitlah putra Khairun. Nama itu adalah Sultan Babbullah. Ia tidak datang sekadar menggantikan ayahnya. Ia datang membawa misi pembalasan dan pembebasan. Babbullah mempersatukan Ternate, Tidore, Halmahera, Jailolo. Armada kecil-kecil Pulau Maluku justru disatukan di bawah satu panji perlawanan. Ini bukan perang antara dua negara. Ini adalah perang antara satu Kesultanan Nusantara
melawan satu kerajaan kolonial Eropa. Selama 5 tahun, Babula mengepung Portugis. 5 tahun bukan 5 minggu. Portugis terkunci di benteng São João Baptista, sementara Babula menguasai laut. Kapal cadangan Portugis tak bisa masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Asia Tenggara, Eropa terpaksa bertahan, bukan menaklukkan. Babula tidak menyerang tergesa-gesa. Ia tidak masuk membabi buta. Ia membuat Portugis kelaparan dari laut. Ia menghabisi rantai suplai mereka. Babula pada tahun 1575 mengumumkan ultimatum, Portugis harus pergi. Dan akhirnya Portugis menyerah. Mereka angkat jangkar, mereka meninggalkan Maluku. Ternate menang, Nusantara menang. Ini bukan pengusiran biasa. Ini adalah pengusiran Eropa pertama kali oleh bangsa Nusantara. Kekalahan ini mengubah arah sejarah. Portugis kehilangan titik emas perdagangan rempah. Reputasi maritim Portugis runtuh dan membuka peluang bagi bangsa Eropa lain, Belanda, untuk masuk Asia Tenggara kemudian hari. Tapi di buku sejarah sekolah, episode ini sering hanya 1 paragraf. Padahal itu adalah momen global. Sultan Babula, Raja Laut Nusantara, mengusir imperialisme Eropa. Kabar itu tiba di Lisbon. Dengan wajah pucat para pelaut yang kembali mengatakan Ternate telah mengusir kita. Babula mengalahkan Portugis. Di ruang-ruang istana, para bangsawan terhenyak. Sebuah kerajaan Asia, bukan Eropa, telah mengusir mereka dari benteng yang mereka bangun sendiri. Inilah pukulan paling telak sejak Portugis menjejakkan kaki di timur. Para kronikus menulis, ini bukan sekedar kekalahan, ini penghinaan di hadapan dunia. Di Eropa, Portugis selama ini dipandang sebagai raksasa laut. Tapi setelah 1575, citra itu retak. Kekalahan di Ternate membuktikan 2 hal. Pertama, bangsa Asia Tenggara tidaklah inferior. Kedua, kekuasaan Eropa tidak absolut. Kemenangan Sultan Babula menunjukkan bahwa 1. Strategi militer lokal sangat maju. 2. Diplomasi antara kerajaan Melayu lebih cerdas dari perkiraan. Ketiga, dan persatuan rakyat Ternate mampu menumbangkan armada global. Di Madrid dan Manila, laporan dari Maluku dibacakan dengan tegang. Spanyol berpikir, kalau Portugis mampu diusir dari Ternate, apa yang akan terjadi pada koloni kita? Kekalahan itu membuat Spanyol memperkuat Filipina, mengirim mata-mata untuk mempelajari kekuatan Maluku, dan waspada terhadap gerakan maritim kerajaan-kerajaan Nusantara. Sultan Babula diberi julukan oleh orang Spanyol, El Rey de las Mil Islas, Raja dari 1000 pulau. Kekalahan ini membuat banyak sejarawan Eropa mundur selangkah dalam menilai bangsa Timur. Catatan Belanda pada akhir abad ke-16 menyebut, rakyat Maluku bukan bangsa yang mudah ditundukkan. Mereka memiliki laut, keberanian, dan kecerdasan politik. Ini mempengaruhi psikologi Eropa. Mereka lebih hati-hati saat membangun relasi dengan kerajaan-kerajaan Asia. Mereka menyadari bahwa dominasi bukan hal yang mudah. Mereka mulai menggunakan diplomasi,
dan perjanjian bukan sekedar kekuatan. Kemenangan Ternate menjadi titik balik cara Eropa menghadapi Nusantara. Ketika Ternate menang, kabarnya menyebar seperti api ke Aceh, ke Makassar, ke Banten, ke Tidore, ke Jawa, dan ke Ambon. Kerajaan-kerajaan lain mulai sadar, jika Ternate bisa mengusir Portugis, kita juga bisa. Ini memicu gelombang resistensi anti-Portugis di seluruh Nusantara, dan Eropa tahu pengaruh mereka mulai runtuh. Kekalahan Portugis di Ternate bukan hanya peristiwa regional. Itu adalah krisis geopolitik pertama yang mengubah peta kekuatan Eropa di Asia. Tamparan keras yang mengguncang Imperium Iberia. Dari awal menurunnya dominasi Portugis di timur. Para ahli sejarah Eropa menyebutnya The Fall of Portuguese Prestige in the East. Kekalahan itu menjadi simbol bahwa dunia tidak selalu tunduk pada Eropa. Dari benteng yang dikepung 5 tahun, dari ombak Samudra Maluku yang garang, lahir satu pesan untuk dunia, bahwa keberanian, persatuan, dan martabat sebuah bangsa dapat mengguncang imperium yang jauh di seberang lautan. Dan di Eropa, gema kekalahan Portugis di Ternate selama berabad-abad masih terdengar sebagai luka sekaligus peringatan. Bagaimana tanggapannya? Jika Anda memiliki ide tentang sejarah dan geopolitik yang menarik untuk kita diskusikan, sampaikan di kolom komentar.